9 Jakarta, Bapak Amrillah, Bapak Ibu Guru karyawan SMP 9, dan tentunya yang saya muliakan, saya hormati ayah, bunda semuanya, orang tua dari siswa-siswi kelas 7 SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Puji syukur alhamdulillah, tentunya kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang luar biasa sehingga pagi hari ini kita semua masih bisa bersilaturahim melalui online Zoom. Semoga tidak mengurangi keberkahan kita dalam bersilaturahmi ya ayah bunda. Dan insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa mari kita sanjungkan kepada teladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda semuanya dan Ibu Lina Erlina, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktunya di hari libur ini, hari Sabtu pagi ini, untuk bisa meluangkan waktu sejenak kita bersilaturahmi untuk melaksanakan kegiatan yaitu sosialisasi hasil psikotes yang telah dilaksanakan anak-anak kita di bulan yang lalu ya ayah bunda semuanya. Meskipun harusnya hari libur bisa berkumpul dengan keluarga, tapi alhamdulillah semoga dengan bertemunya kita semuanya di Zoom ini Iya, insya Allah boleh. akan mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Dan tentunya saya juga mohon maaf apabila pelaksanaan ini nanti kurang maksimal karena memang kita laksanakan secara online sekali lagi karena berkaitan dengan waktu dan juga tempat, maka lebih cepat lebih baik kita laksanakan melalui online Zoom ini. Dan alhamdulillah kemarin hasil psikotesnya sudah dibagikan kepada ayah bunda semuanya, kita titipkan kepada anak-anak. Semoga sudah dipelajari dan jika sudah dipelajari, insya Allah di hari ini nanti akan mendapatkan penjelasan hasil-hasilnya dan mungkin bisa langsung konsultasi nanti mungkin via WhatsApp ya Bu Lina ya apabila memang waktunya yang cukup singkat karena nanti siang kita bergantian dengan siswa kelas 9 begitu. Jadi mohon maaf sebelumnya memang untuk kegiatan hasil psikotes ini kita laksanakan di siswa kita di kelas 7 dan kelas 9 karena memang tujuan kami di awal anak-anak masuk supaya kita lebih bisa memahami eh, bagaimana karakter anak-anak kita, kemudian juga untuk menggali potensi apa yang ada di dalam diri anak-anak kita, sehingga nanti dengan mengetahui karakter dan potensi anak-anak kita, insya Allah bisa meningkatkan prestasi, kemudian juga mengarahkan anak-anak kita ke pendidikan selanjutnya harus seperti apa dan bagaimana. Nah, oleh karena itu, ayah bunda mohon berkenan nanti bisa disimak hasil apa namanya psikotes ini dan nanti di akhir di kelas 9 kita akan laksanakan lagi supaya kita untuk mengetahui kemajuan belajar dari anak-anak didik kita dari mulai kelas 7 hingga nanti di akhir di kelas 9. Nah, seperti itu dan memang kemarin kita sudah laksanakan berbarengan di kelas 7 dan kelas 9 dan alhamdulillah semuanya sudah hasilnya sudah ada nanti tinggal di paparkan ya oleh Ibu Lina hasilnya seperti apa dan nanti tindak lanjutnya harus bagaimana supaya kita bisa ketahui bersama. Seperti itu ayah bunda untuk kegiatan psikotes ini yang memang rutin kita lakukan. Namun memang biasanya ada apa namanya persepsi-persepsi yang dari karena memang hasil psikotes itu tidak itu juga pasti setiap tahun itu ada perbedaan, entah ada kemajuan atau juga dengan kemunduran karena memang faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi kondisi psikologis anak-anak kita pada saat dilakukan tes.
Jadi nanti ayah bunda jangan merasa, oh anak saya di bawah rata-rata, ini kenapa? Padahal anak saya itu normal-normal saja, biasanya baik-baik saja gitu. Jadi mungkin dari sisi psikolog ya Bu Lina itu belum tentu kalau di bawah rata-rata itu dianggap memang berbeda gitu. Jadi memang setiap anak punya potensi, punya bakat yang berbeda dengan satu yang lain. Maka dari itu ayah bunda kiranya bisa menerima hasilnya dan nanti kita akan dengarkan bersama hasil penjelasannya dan mudah-mudahan ini nanti menjadi apa namanya ya evaluasi kita bersama supaya kita sebagai orang tua nanti bisa lebih mendampingi anak kita, mengarahkan anak-anak kita ke pendidikan yang selanjutnya seperti apa dan bagaimana. Nah, mungkin seperti itu ya Ayah Bunda untuk pengantar saya singkat saja supaya lebih cepat nanti kita langsung saja mendengarkan bersama-sama dari Ibu Lina hasil psikotes dan insya Allah nanti di siang hari kita akan berlanjut untuk di kelas 9. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Ayah Bunda di hari libur ini untuk bersilaturahmi kita semua bersama dengan psikolog kita dan mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang lebih jelas dan lebih baik lagi untuk anak-anak kita. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kholis Ma'rifah MPD atas pengantarnya untuk kegiatan hari ini. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan oleh narasumber kita pada hari ini. Namun sebelum itu izin saya menyampaikan sedikit profil beliau. Untuk psikolog kita pada hari ini yaitu Ibu Lina Erliana SPSI MPSI Psikolog. Beliau adalah praktisi psikolog pendidikan yang sudah berpengalaman dalam bidangnya dalam psikologi pendidikan ini. Selain itu juga beliau adalah aktif sebagai konten kreator di berbagai platform media sosial. Entah itu YouTube, Instagram, TikTok, yang berisikan terkait dengan konten-konten edukasi dunia psikologi. Nah, untuk lebih jelasnya untuk kegiatan hari ini, kepada Ibu Lina Erliana SPSI MPSI Psikolog, dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Uswa atas kesempatan dan waktunya. Mohon izin Ibu Kepsek, Ibu Kholis untuk saya memaparkan langsung terkait dengan hasil psikotes yang mungkin sudah dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya men-share materi yang akan saya sampaikan. Apakah sudah terlihat di tampilan ayah bunda sekalian? Sudah. Sudah. Oke, baik ya. Baik, Ayah Bunda, eh, pertama-tama mungkin saya akan menjelaskan poin-poin apa saja yang hari ini akan saya sampaikan terkait hasil psikotes. Yang pertama adalah tujuan psikotes itu sendiri, apa tujuannya. Kemudian yang kedua, aspek-aspek apa saja nih yang kemarin diukur pada saat putra-putri Ayah Bunda melakukan serangkaian tes psikologi atau tes psikotes. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membaca hasil psikotes dalam bentuk psikogram yang mungkin ayah bunda sudah terima hasil laporan psikotesnya. Yang pertama, tujuan yang pertama adalah sebagai talent mapping, ayah bunda. Psikotes ini tujuannya adalah sebagai fungsi peta yang akan memberikan kita gambaran tentang informasi apakah jalan yang putra atau putri ayah bunda sudah lakukan atau sudah tempuh atau sudah lalui, apakah sesuai, apakah bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan. Apakah jalan yang selama ini dilalui, apakah sudah tepat atau belum? Misalnya, putra-putri ayah bunda tujuannya adalah ingin menjadi dokter kelak nantinya. Nah, apakah untuk menjadi dokter jalan yang selama ini ditempuh apakah sudah tepat atau belum? Sudah mendukung atau tidak gitu. Nah, oleh karena itu psikotes ini memberikan informasi tentang posisi anak tersebut
dalam hal talent, apakah talentnya sudah sesuai, sudah maksimal atau belum? Atau sebenarnya sudah harusnya bisa ibaratnya 10, tapi apakah saat ini baru sampai 5 ataukah mungkin sudah sangat maksimal di angka 10 kayak gitu. Jadi tujuan pertama adalah sebagai talent mapping nih Ayah Bunda, psikotes yang kemarin sudah diselenggarakan di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Kemudian yang kedua tujuannya adalah sebagai identifikasi gangguan belajar Ayah Bunda. Seperti yang kita ketahui ya Ayah Bunda ya mungkin belajar ini kan merupakan proses manusia berkembang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, hal ini perlu diidentifikasi nih gangguan-gangguannya apa saja dalam belajar sehingga Ayah Bunda, Bapak Ibu guru di sekolah bisa mengantisipasi apa sih mungkin eh, kesulitan, hambatan, atau gangguan yang mungkin dialami putra-putri atau anak didik kita di sekolah gitu. Untuk bisa mencapai potensi maksimal, otomatis kita harus ibaratnya mengantisipasi masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang bisa menghalangi jalan yang kita mau lalui untuk mencapai tujuan nih Ayah Bunda. Jadi diantisipasi sejak dini. Kita identifikasi dulu nih, oh mungkin hambatan anak ini lebih kepada aspek ini. Oh, untuk anak ini hambatannya di aspek ini, seperti itu. Makanya tujuan psikotes ini juga salah satunya mengidentifikasi gangguan belajar sejak dini untuk mengantisipasinya supaya lebih baik lagi nanti, supaya putra-putri ayah bunda bisa lebih maksimal, memaksimalkan potensinya, bisa lebih maksimal juga untuk cepat mencapai tujuannya yang kelak nanti mungkin mau jadi dokter, mau jadi pramugari, mau jadi pilot dan sebagainya. Seperti itu ayah bunda. Kemudian ada tadi kita sebut ada talent ya ayah bunda ya. Jadi di psikotes ini kan sebagai talent mapping. Jadi talent ini merupakan sebuah kemampuan bawaan dari diri seseorang yang perlu dilatih dan dikembangkan sebaik-baiknya agar agar potensi tersebut bisa mencapai titik maksimal nih ayah bunda sesuai dengan harapan tentunya. Nah, di dalam talent ini ada eh, yang namanya kemampuan, ayah bunda. Setiap manusia lahir dengan kemampuan yang berbeda, yang sebenarnya sama, cuma nanti akan melalui proses belajar dalam proses lingkungannya. Apakah kemampuan ini bisa berkembang atau hanya stagnan di situ saja? Ini tergantung si individunya gitu. Nah, kalau kita ngomongin kemampuan, mungkin ayah bunda pernah dengar ada yang namanya bakat nih ayah bunda. Nah, bakat ini adalah kemampuan bawaan dari orang tua atau genetik. Jadi diturunkan atau dipengaruhi oleh faktor genetik. Mungkin bisa ayah bunda lihat misalnya ayah bunda di rumah punya putra yang dimana sebelumnya nggak pernah kursus, nggak pernah les, misalnya les di bidang IT gitu kan ya. Tapi kalau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan teknologi IT di rumah, misalnya laptop rusak, handphone rusak, kok dia bisa ngotak-ngatik ya ayah bunda ya. Nah, berarti ini ada indikasi anak ayah bunda di rumah ini ada bakat terpendam di dalam bidang IT khususnya, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian kemampuan ini juga walaupun udah punya bakat, bakat itu diturunkan atau dipengaruhi oleh faktor genetik, tapi ini juga masih perlu dikembangkan ayah bunda, masih perlu dilatih agar potensi yang dimiliki tadi, bakat yang dimiliki dari faktor bawaan tersebut, ini bisa mencapai titik maksimal sehingga bisa mencapai tujuan atau cita-cita yang diinginkannya gitu. Nah, kemudian dari bakat ini ada istilah minat nih ayah bunda atau kemauan gitu. Jadi anak tersebut punya bakat, punya kemauan, punya bakatnya ada, minatnya juga ada. Terus kemampuannya terus dilatih, terus dikembangkan sehingga ini bisa mencapai bakat yang atau potensi yang maksimal gitu. Bakat dan minatnya sejalan gitu. Tapi kalau misalnya bagaimana Bu? Misalnya anak saya sebenarnya nggak terlalu punya bakat nih di bidang ini, tapi dia minatnya ada gitu. Minatnya ingin banget jadi atau masuk ke jurusan ini gitu kan nantinya ke depannya atau pengen jadi
profesi yang memang ia inginkan gitu. Tapi kayaknya kalau saya lihat bakatnya kayak kurang menonjol di bidang itu gitu kan ya. Bisa saja ya Bunda, karena talent ini kan apa namanya, kemampuan yang bisa dikembangkan, bisa dilatih. Kemampuan ini kalau dilatih bisa dikembangkan dengan minat yang kuat. Biasanya orang kalau punya minat yang kuat, usahanya kuat, dia akan apa ya, akan bagaimanapun caranya saya harus bisa gitu. Walaupun mungkin secara bakatnya tidak terlalu menonjol, tapi kalau dia minatnya kuat, dia pasti akan effortnya akan lebih lebih besar dibandingkan mungkin yang punya bakat tapi minatnya nggak ada gitu. Jadi bakatnya mungkin jadi terpendam aja, akan segitu-gitu aja gitu. Tapi kalau dia mungkin bakatnya katakanlah bakatnya 20% tapi minatnya 80%, sehingga usaha yang dilakukannya bagaimanapun caranya untuk bisa mencapai tujuan itu, untuk mencapai potensi maksimalnya, dia akan berusaha sebaik mungkin gitu. Nah, di dalam bakat dan minat, kalau kita ngomongin ini, kita juga akan ada nih Bapak Ayah Bunda, level perkembangan belajar. Di mana level perkembangan belajar ini berkaitan dengan tingkatan kemampuan individu dalam menerima, memahami, mengaplikasikan informasi, atau keterampilan berdasarkan tingkat usia dan pengalaman belajar. Jadi, kita juga perlu tahu nih, Ayah Bunda, bahwa di level perkembangan belajar ini juga ada dipengaruhi atau ini ada tingkatannya gitu, tingkatan kemampuan dalam memahami, menerima, kemudian memahami, lalu bagaimana mengaplikasikan, ini juga dipengaruhi oleh tingkat usia dan pengalaman belajar. Makanya mungkin tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menjelaskan bahwa ada anak yang berturut-turut gitu ya, 3 tahun berturut-turut mengikuti psikotes, dan psikotesnya hasil berbeda-beda gitu kan, karena bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Selain itu juga pengalaman belajarnya, apakah mungkin pada saat psikotes pertama dikatakan bahwa laporan hasil psikotesnya aspek A, B, C, D ini masih harus dikembangkan, masih harus dilatih. Tapi seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, pengalaman belajar, ternyata si anak tersebut mungkin masih kurang melatih dan mengembangkan pengalaman belajarnya, sehingga pada saat di next psikotes selanjutnya gitu kan, hasilnya bisa jadi cenderung ada kecenderungan naik gitu kan, kalau misalnya memang anak itu secara usia udah lebih matang, pengalaman belajarnya juga baik gitu kan, terus secara lingkungan juga mendukung, nah sehingga hasilnya mungkin lebih baik daripada psikotes yang di awal. Atau bisa jadi stagnan sama dengan psikotes sebelumnya, atau bisa jadi malah lebih di bawah atau kurang baik dari psikotes yang di awal gitu. Itu juga bisa jadi karena mungkin harusnya aspek A, B, C, D yang harusnya dikembangkan melalui proses belajar, melalui apa, kita belajar dari pengalaman di lingkungan gitu. Mungkin kurang dilatih, kurang dikembangkan sehingga hasilnya jadi menurun. Bisa jadi seperti itu ya Ayah Bunda. Jadi sebenarnya ini tidak usah dikhawatirkan karena memang tadi level perkembangan belajarnya kan ada tingkatannya. Jadi semakin semakin anaknya bertambah usia, pengalaman belajarnya makin banyak, kemudian bagaimana kemampuan si anak ini menerima, memahami, dan mengaplikasikan gitu kan, ini juga berpengaruh gitu Ayah Bunda. Nah, kemudian di tujuan belajar nih, Ayah Bunda, kita pakai teorinya taksonomi Bloom ya, di mana ada 3 aspek. Aspek yang pertama, ini ada aspek kognitif, di mana aspek kognitif ini berkaitan dengan pengetahuan umum, kemudian kemampuan verbal, numerikal, spasial. Nah, ini seperti apa? Nah, di aspek kognitif ini kita bisa mengukur bagaimana knowledge-nya, sejauh mana knowledge si anak ini bisa terlatih atau berkembang. Kemudian untuk mengetahui attitude-nya bagaimana, ini ada aspek minat. Kita bisa melihat minat anak lebih ke mata pelajaran apa sih yang disukain, atau lagi belajar yang seperti apa, metodenya yang lebih disukain sama anak gitu kan. Terus interaksi sosialnya bagaimana ini Ayah Bunda? Mungkin kita bisa lihat nih apakah anak ini mungkin cenderung suka yang
keramaian, suka berinteraksi dengan banyak orang, atau mungkin lebih menarik diri, suka menyendiri, dia lebih fokus ketika mengerjakan tugas atau melakukan sesuatu sendiri, itu lebih fokus dibanding mungkin dengan banyak orang. Nah, itu bisa terlihat dari interaksinya. Kemudian penyesuaian diri nih Ayah Bunda, penyesuaian dirinya bagaimana ketika dihadapkan dengan lingkungan baru, orang baru, itu seperti apa gitu. Kemudian kedisiplinan. Nah, kedisiplinannya seperti apa? Kalau di sekolah kan pasti ada aturan ya Ayah Bunda ya. Nah, bagaimana aturan ini eh, apakah dilanggar, apakah diikuti, apakah dia disiplin dengan semua aturan yang ada di sekolah ataupun mungkin di rumah ya Ayah Bunda juga punya aturan sendiri gitu. Misalnya jam segini harus belajar, jam segini harus sudah makan, jam segini harus sudah istirahat, tidur dan sebagainya kan mungkin ada ya aturan. Nah, apakah disiplin atau enggaknya ini bisa terlihat dari aspek afektif atau attitude-nya Ayah Bunda. Kemudian psikomotorik nih, di psikomotorik terlihat dari sistematika kerja, bagaimana ia mengerjakan sesuatu, apakah yang runut dari yang kecil sampai yang besar, dari yang mudah sampai yang sulit, atau dari yang pertama sampai yang terakhir, atau bagaimana? Ini kita lihat, bisa terlihat dari sistematika kerjanya. Kemudian pola berpikirnya, apakah pola berpikirnya anak tersebut eh, apa ya, lebih yang berpikir praktis atau yang sistematis gitu. Nah, pengambilan keputusan nih bagaimana? Apakah anak tersebut mudah dalam pengambilan keputusan atau mungkin perlu pertimbangan-pertimbangan gitu. Dan yang terakhir ini kerjasama. Nah, bagaimana berafiliasi, bagaimana bekerja sama dengan teman-teman atau orang di luar dari dirinya gitu. Nah, dari ketiga aspek ini, tiga-tiganya saling berkorelasi nih Ayah Bunda. Jadi ada knowledge, attitude, kemudian menghasilkan skill gitu. Jadi skill ini ibaratnya apa ya namanya? Output dari si knowledge dan attitude gitu. Contoh saja misalnya kayak anak-anak yang mungkin bisa bekerja sama gitu, punya skill kerja sama dengan banyak orang atau dia bisa bekerja sama dengan siapapun, orang baru yang dia temuin pun dia bisa gitu kan. Nah, terlihat dari knowledge-nya misalnya kemampuan pengetahuan umumnya baik, verbalnya juga baik gitu, numerikalnya baik, spasialnya baik, kemudian secara minat dia ada minat untuk bersosialisasi, interaksi sosialnya juga bagus gitu, penyesuaian diri dan disiplinnya juga baik baik gitu, sehingga skillnya, outputnya adalah bisa bekerja sama dengan semua orang, dengan banyak orang atau sekalipun orang baru yang baru ia temui gitu. Nah, dari kognitif atau psikomotor ini knowledge dan skill ini kita Dek, bisa melihat Bunda Dedek, kemampuan seperti apa Dek, gitu untuk kemampuan atau bakat Dedek. dari kognitif atau psikomotorik. Nah, sedangkan untuk melihat kemauan, bagaimana Ayah Bunda melihat ada kemauan gak sih anak-anak ini dalam misalnya cita-citanya pengen jadi dokter gitu. Nah, Ayah Bunda bisa lihat dari aspek minat, interaksi, dan penyesuaian diri sama kedisiplinannya. Apakah sejauh ini, oh minatnya ada, oh interaksi sosialnya bagus, oh penyesuaian diri dengan pembelajaran yang dia misalnya pengen jadi dokter itu kan biasanya harus apa ya dituntut untuk mau membaca literasi gitu kan, buku yang tebal-tebal segala macam, atau mungkin apa namanya, dia bisa menyesuaikan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan bidang kedokteran gitu, misalnya yang nggak takut sama darah atau mungkin nggak jijik sama luka gitu kan, itu kan penyesuaian diri juga. Oh kayaknya anak saya kalau misalnya mau ngambil di dunia kesehatan, contohnya misalnya pengen jadi dokter, cocok nih dan disiplin nih misalnya tepat waktu dalam mengerjakan tugas gitu, tepat waktu dalam hal datang, terus mungkin dalam mengerjakan sesuatu tuh ada timingnya gitu kan, sesuai gitu, tidak berantakan gitu. Nah ini, oh berarti ada kemauan nih ketika ditanya, nak kamu pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, berarti berkorelasi dengan kemauannya gitu. Nah kemudian aspek pengukurannya nih Ayah Bunda, apa saja sih aspek pengukuran di dalam aspek kognitif khususnya? Di sini ada pengetahuan umumnya, kemudian ada penalaran verbal. Kemudian penalaran verbal ini kan berkaitan dengan bahasa, bicara, komunikasi gitu kan. Kemudian ada spasial, bagaimana dia memvisualisasikan bentuk ruang gitu. Kemudian kemampuan numerik,
ini berkaitan dengan hitung-hitungan, kemudian daya ingatnya seperti apa, sejauh mana, apakah dia tipe yang memiliki daya ingat yang eh, jangka panjang atau jangka pendek gitu, atau daya konseptualnya, kemampuan menangkap informasi dan menggunakan informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah, sejauh mana ini gitu. Dari aspek-aspek ini kemudian menghasilkan intelligence quotient, di mana muncullah kategori IQ nih Bapak Ibu, Ayah Bunda gitu kan. Nah, di IQ itu kategorinya kan ada yang kategorinya tinggi, sedang gitu, di atas rata-rata, di atas rata-rata, very superior, maaf superior, kemudian very superior atau di bawah rata-rata kayak gitu. Nah, IQ ini berkaitan dengan problem solving nih Ayah Bunda. Bagaimana si anak tersebut memiliki kemampuan untuk problem solving dalam memecahkan masalahnya, atau ketika dihadapkan dengan masalah, apakah dia tipe yang mungkin gampang stres, atau mungkin mudah mudah terdistrak, atau bagaimana, atau mungkin ketika dihadapkan dengan masalah, oh dia cepat tanggap untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya gitu kan. Nah, secara ringkas aspek ini dari kognitif, dari aspek kognitif ini mengukur eh, apa namanya IQ dalam bentuk skor nih, yang mungkin ayah bunda di dalam laporan hasil psikotesnya itu ada skor IQ dalam bentuk apa namanya IQ dalam bentuk skor yang dikategorikan rata-rata, tadi rata-rata, di bawah rata-rata, atau di atas rata-rata, very superior gitu. Nah, contohnya mungkin kalau misalnya apa kalau anak SD misalnya belajar MTK ya Ayah Bunda gitu kan. Kelas 1 harusnya dia mengenal mengenal angka, kelas 2 harusnya dia mengenal sistem operasi hitung, penjumlahan, pengurangan gitu. Kelas 3 itu sudah bisa menggunakan sistem operasi hitung. Nah, kalau misalnya si anak tersebut di dalam kategorinya adalah misalnya rata-rata gitu kan, berarti oh seharusnya kelas 1 sudah mengenal angka, oh anak tersebut berarti ya sudah sesuai dengan kemampuannya di usianya gitu kan, di level perkembangannya gitu. Nah, kalau misalnya di kelas 1 harusnya baru mengenal angka aja nih, tapi ternyata dia udah bisa mengenal operasi hitungan penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, biasanya itu masuk kategori itu di atas rata-rata ayah bunda gitu. Atau mungkin misalnya kalau misalnya usia fisiknya dia kelas 2 SD gitu, tapi dia belum bisa berhitung penjumlahan, pengurangan, tapi baru mengenal angka. Nah, ini kemungkinan ada apa namanya kemampuan yang seharusnya di kelas 2 harusnya sudah bisa berhitung penjumlahan, pengurangan, tapi baru mengenal angka. Nah, makanya di sini dikategorikan rata-rata. Nah, ini perlu ada latihan khusus atau harus dikembangkan lebih lagi nih gitu. Jadi seperti itu. Nah, dalam bentuk knowledge ini nanti akan ada lagi dalam bentuk kemampuan berpikir, ada kecepatan berpikir. Tapi di sini sebelumnya Ayah Bunda perlu mengetahui bahwa intelijensi ada dua jenis. Yang pertama ada fluid intelligency, di mana fluid intelligency ini adalah kemampuan seseorang dalam mempelajari konsep yang baru itu, atau dalam beberapa jurnal disebutkan bahwa fluid intelligence ini merupakan kecerdasan yang diperoleh dari atau dipengaruhi dari faktor genetik gitu Ayah Bunda. Sedangkan kalau crystallized intelligence ini akumulasi pengetahuan, fakta, dan kemampuan yang diperoleh dalam hidup, yang dimana crystallized intelligence ini adalah kecerdasan yang dipelajari Ayah Bunda. Maksudnya gimana sih? Oh, emang bisa ya kecerdasan itu dipelajari. Jadi contohnya seperti ini Ayah Bunda. Misalnya di sekolah guru matematika memberikan soal 10 misalnya ya Ayah Bunda. Dari soal 10 itu ternyata ada anak yang salahnya 2, salahnya 3, salahnya 5.
Kemudian setelah melakukan ujian itu, memberikan soal 10, si guru tersebut melakukan review atau membahas soal-soal yang sudah diujikan. Gitu, dengan caranya bagaimana, prosesnya seperti apa menjawabnya gitu. Nah, kemudian diujikan lagi oleh guru tersebut dengan soal yang sama, gitu kan, jumlah yang sama. Nah, yang mengerjakan juga siswa yang sama gitu. Nah, kemudian siswa yang tadinya salahnya 5, salahnya 3, ternyata benar semua nih ayah bunda gitu kan. Yang tadinya nilainya 7 jadi nilai 10, atau maaf, yang tadinya nilainya 60 jadi 100 kayak gitu. Sekarang kan biasanya satu skala 100 gitu ya ayah bunda ya. Jadi yang tadinya 50 jadi 100 gitu. Karena sudah dibahas nih sama gurunya gitu kan, bagaimana proses pengerjaan yang benarnya. Nah, itu disebut kecerdasan yang dapat dipelajari ayah bunda. Jadi si anak tersebut bisa mempelajari dari pengalaman belajarnya gitu. Sebelumnya karena salah itu karena nggak tahu nih bagaimana cara menyelesaikan apa cara menyelesaikan soal tersebut gitu. Nah, kemudian ayah bunda, selain dari aspek kognitif tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ada juga IQ ini bisa berubah jika anak mau belajar. Jadi, di sini ada aspek pengukurannya yang berkaitan dengan skill atau motoriknya ya Bunda. Nah, di skill atau psikomotorik ini ada aspek sistematika kerja, pola berpikir, pengambilan keputusan dan kerjasama. Di mana ini akan menghasilkan yang namanya sikap kerja ya Bunda. Loh, kok sikap kerja sih kan anak-anak kami kan baru SMP ya Bu ya, belum kerja gitu kan. Kenapa diukur sikap kerjanya? Karena sikap kerja ini ditunjukkan untuk ini ditunjukkan untuk mengetahui bagaimana anak tersebut ketika diberikan tugas. Ketika diberikan tugas oleh guru atau mungkin diberikan tanggung jawab oleh ayah bunda di rumah, apakah anak ini tipe anak yang ketika dikasih tugas, dikasih apa tanggung jawab, dia buru-buru mengerjakan tugas tersebut, ataukah mungkin anak tersebut yang tipe ketika diberikan tugas, anak itu mengerjakan yang mendekati deadline. Anak-anak kerjakan tugas ini ya, deadline-nya 3 hari kemudian. Kemudian dia baru 3 hari kemudian baru mengerjakan gitu. Nah, kita pengen tahu nih sikap kerjanya seperti apa. Seperti itu ayah bunda. Kemudian juga selain mengukur sikap kerja, kita juga mengukur ada perilaku, di mana di perilaku terlihat pengendalian emosinya bagaimana. Apakah mudah marah, mudah tersinggung, atau sebaliknya. Penyesuaian dirinya bagaimana? Tadi mungkin ketika dihadapkan dengan orang baru, dengan lingkungan sosial, bagaimana? Apakah mudah menyesuaikan diri atau sebaliknya? Kemudian kedisiplinan dan juga ada minat di mana kita menggunakan minat riase kode yang dimana ada minat realistik ini berkaitan dengan kemampuan atau minat di bidang yang berkaitan dengan praktis atau praktek gitu ya ayah bunda, atau berkaitan dengan hal-hal yang langsung dipraktekkan, yang langsung dilakukan gitu, atau outdoor, kegiatan yang outdoor gitu ya ayah bunda. Kemudian maaf, investigatif ini minat pada bidang pekerjaan yang berkaitan dengan penelitian, meneliti, mengamati, menganalisa gitu ya ya Bunda. Kemudian minat artistik ini berkaitan dengan art atau seni. Ya, seni musik, seni tari, pokoknya seni lukis yang berkaitan dengan seni. Kemudian ada minat sosialnya ya Bunda. Ini berkaitan dengan anak yang senang berinteraksi sosial dan biasanya memiliki empati yang tinggi, biasanya suka menolong temannya, menolong orang di sekitarnya, kemudian lebih friendly. Kemudian juga ada minat enterprising. Enterprising ini biasanya sama dengan minat sosial, suka berinteraksi, tapi motifnya dia biasanya suka menjadi leader atau punya jiwa kepemimpinan atau suka jadi influencer gitu ya ayah bunda ya, suka mempengaruhi orang dengan misalnya jiwa kepemimpinannya itu enterprising ayah bunda. Kemudian ada
ada visual, ada auditori, dan kinestetik. Kalau visual itu biasanya anak-anak yang suka belajarnya dengan metode yang ada tampilannya nih ayah bunda, entah mungkin bapak ibu gurunya menampilkan PowerPoint atau menampilkan film atau video pembelajaran yang menarik gitu kan, sehingga anak yang gaya belajar visual biasanya cenderung lebih mudah memahami. Atau kalau auditori nih ayah bunda, learning style auditori biasanya anak-anak yang suka mendengar nih, suka misalnya gurunya itu ceramah gitu atau menjelaskan gitu walaupun tanpa ada yang dilihat gitu, tapi anak-anak auditori biasanya lebih mudah memahami pembelajaran dengan cara mendengar. Kemudian kinestetik gitu kan, ini gaya belajar yang dimana anak ini suka langsung mempraktikkan nih ayah bunda. Mungkin kalau misalnya anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik, terus apa namanya metode pembelajaran bapak ibu gurunya lebih cenderung presentasi, diskusi, kayaknya kurang gitu ya, kurang masuk di pemahaman kinestetik gitu. Tapi kalau misalnya habis menjelaskan, mungkin bapak ibu guru menjelaskan materi dengan PowerPoint, dengan penjelasan di kelas. Kemudian setelah itu mari kita praktikkan misalnya di lapangan terbuka atau di taman sekolah, misalnya pembelajaran biologi ya, ayah bunda ya, misalnya apa pembelajaran IPA gitu kan, langsung ke taman sekolah dipraktekkan. Nah, itu mungkin anak-anak kinestetik akan lebih mudah nih untuk memahami pembelajaran gitu. Jadi setiap anak akan beda-beda nih gaya belajarnya seperti apa. Kemudian aspek yang diungkap di dalam tes psikologi apa saja sih ya Bunda? Tadi intelijensi. Itu mencakup pengetahuan umum, penalaran verbal, kemudian spasial, kemampuan numerik, daya ingat, dan daya konseptual. Tadi sudah saya jelaskan ya di awal ya Bunda. Kemudian yang kedua ada sikap kerjanya tadi, seberapa baik dia dalam menyelesaikan tugas yang diberikan gitu. Sikap kerjanya bagaimana? Apakah tersistematis, terus pola berpikirnya apakah yang runut ataukah yang mungkin ngerjainnya sesukanya gitu kan, atau moodnya biasanya gitu anak-anak. Nah, bagaimana kerjasamanya, bagaimana anak tersebut dalam mengambil keputusan itu juga terlihat di sikap kerja. Kemudian aspek yang selanjutnya itu ada aspek kepribadian ya ayah bunda. Ini terlihat dari perilaku dan minatnya cenderung ke arah mana, kepribadiannya lebih kemana, misalnya lebih ke introvert atau lebih ke extrovert atau mungkin lebih ke thinking, sensing gitu kan, yang kayak gitu itu beda-beda ya tiap anak ayah bunda. Kemudian pemanfaatan hasil psikotes untuk apa sih ayah bunda? Kok sekolah capek-capek memprogramkan setiap tahun atau setiap kelas 7 dan kelas 9 gitu mengadakan harus mengikuti tes psikologi atau tes psikotes gitu. Tujuannya yang pertama, kita jadi tahu nih ayah bunda karakteristik putra-putri ayah bunda. Sebagai guru juga kita jadi tahu nih karakteristik dari siswa-siswa kita nih, sehingga mungkin kalau misalnya kayak di dalam kelas yang mungkin kita lihat nih siswa-siswi kita tuh kayaknya mukanya kayak bosen belajarnya, kayak jenuh gitu. Nah, mungkin karena kita tahu, oh karakteristik anak di kelas ini cenderung lebih suka misalnya dikasih metode pembelajaran yang mungkin diskusi interaktif atau mungkin langsung praktek di lapangan. Nah, sehingga kita jadi tahu, oh terus karakteristik kepribadiannya cenderung yang minatnya ke sini, perilakunya sukanya yang kayak yang ke sini gitu. Nah, sehingga kita tahu nih karakteristik. Kalau kita tahu karakteristik anak tersebut, kita bisa jadi tahu juga atau kita juga lebih tepat memberikan treatment yang sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Sehingga itu jadi manfaat gitu ya, ayah bunda ya. Karena mungkin sebelum di tes psikologi, aduh anak saya nih sebenarnya kenapa sih kok belajarnya kayak ogah-ogahan gitu kan. Nah, setelah dites psikologi, oh ternyata anak saya gaya belajarnya misalnya visual, tapi selama ini ayah bunda nyuruhnya langsung kinestetik dipraktekkan tapi tidak dikasih contoh gitu kan. Nah, sehingga mungkin kurang sesuai gitu, atau mungkin Bapak Ibu gurunya juga metode pembelajaran di sekolahnya juga mungkin kurang tepat dengan anak yang sikap kerjanya misalnya dalam pola berpikirnya misalnya yang seemotnya sendiri atau mungkin yang kurang bisa
bekerja sama, tapi metodenya diskusi mulu, kerja kelompok mulu. Nah, ini mungkin akan jadi kesulitan gitu. Nah, setelah tahu karakteristiknya, Bapak Ibu guru atau mungkin ayah bunda di rumah jadi lebih tahu nih treatment yang tepat atau penanganan yang tepat atau apa ya, perlakuan yang tepat untuk apa namanya, untuk memperlakukan anak tersebut seperti apa dalam proses belajarnya, seperti itu Ayah Bunda. Kemudian selain itu juga bisa mengetahui apakah jurusan kuliah, kalau mungkin psikotesnya di SMA kan setelah SMA mau ngambil jurusan kuliah apa, kalau di SMP kebetulan yang di SMP. Nah, nanti setelah SMP lulus dari SMP 9 Muhammadiyah Jakarta, nah ini apakah anak ini lebih cocok ke SMA kah atau ke SMK kah gitu. Nah, dari hasil psikotes ini terlihat misalnya, oh kalau misalnya anak saya minatnya lebih ke apa, investigatif gitu kan, artistik gitu kan. Nah, ini kayaknya lebih cocok ke SMA misalnya. Kalau misalnya realistik terus konvensional, nah ini lebih ke SMK misalnya seperti itu. Jadi kita tahu nih dari hasil hasil tes psikologi gitu. Nah, kemudian di sini Ayah Bunda langsung saja ini adalah bentuk laporan psikologi atau laporan psikotes yang mungkin Ayah Bunda sudah terima dari pihak sekolah kemarin gitu kan. Nah, di lembar pertama kayaknya ada 4 lembar ya Ayah Bunda ya. Untuk kelas 7, di lembar pertama di sini ada ditampilkan diagram intelijensi nih Ayah Bunda. Nah, diagram intelijensi ini ada SE, WA, AN, GE gitu ya Ayah Bunda ya, ME. Nah, ini biasanya kalau SE ini dia kemampuan berpikir konkret dan praktis. Kalau WA ini kemampuan bahasa. Kemudian kalau AN ini biasanya kemampuan berpikir secara fleksibilitas atau fleksibel. Kalau GE ini kemampuan memahami objek. Kemudian ME ini berkaitan dengan daya ingat gitu, daya ingatnya sejauh mana. Kemudian RA dan RA dan ZR ini sama-sama kemampuan numerik, mengukur kemampuan numerik. Kemudian FA ini kemampuan spasial dan WU ini kemampuan analisis, imajinasi, kreativitas ini di WU. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa misalnya IQ-nya 113 nih, Ayah Bunda. Kategorinya di atas rata-rata. Nah, menurut skala ya, Ayah Bunda di sini kalau 110 sampai 119 berarti di atas rata-rata. Dengan gambaran kognitifnya Ayah Bunda di sini terlihat pengetahuan umumnya ada yang di sini masih kurang nih Ayah Bunda. Berarti aspek di pengetahuan umumnya mungkin perlu dilatih, perlu dikembangkan lagi, mungkin perlu literasi lebih banyak lagi nih gitu. Nah, kemudian penalaran verbalnya ini sudah cukup gitu kan. Kalau sudah cukup mungkin bisa kalau dikembangkan lagi bisa jadi lebih baik gitu. Nah, kemudian kemampuan numeriknya juga cukup, kemudian daya ingatnya baik ya, baik Ayah Bunda berarti sudah cukup baik untuk mengingat gitu ya, untuk menghafal gitu. Kemudian daya spasialnya juga baik gitu. Ini untuk kemampuan memvisualisasikan bentuk ruang gitu ya, Ayah Bunda ya spasial gitu. Kemudian daya konseptual di sini masih cukup tuh. Nah, berarti mungkin kalau dikembangkan lagi bisa lebih baik lagi. Nah, di sini ada deskripsi gambaran kognitif. Ini adalah penjabaran dari aspek-aspek di gambaran kognitif Ayah Bunda. Misalnya pengetahuan umum apa, di sini dijelaskan bahwa ini kemampuan dalam memahami informasi umum tentang berbagai hal termasuk sejarah, geografi, budaya, sains dan pengetahuan sehari-hari tergolong kurang optimal gitu. Nah, ini penjelasannya nih Ayah Bunda, karena di sini pengetahuan umumnya masih kurang, jadi masih kurang optimal untuk informasi umum terkait dengan sejarah, geografi, budaya, mungkin anak tersebut masih perlu literasi lebih banyak lagi nih terkait hal tersebut. Di penalaran verbalnya cukup atau tergolong rata-rata ini berkaitan dengan kemampuan bahasa Ayah Bunda. Kemampuan numeriknya juga tergolong rata-rata. Nah, ini berkaitan dengan mengolah angka, Ayah Bunda. Untuk daya ingatnya juga di sini tergolong baik. Jadi, anak tersebut sudah baik nih dalam menyimpan informasi dan menggunakannya kembali saat dibutuhkan gitu.
Dan daya spasialnya juga baik. Daya spasial ini memproses informasi mengenai posisi, arah, ukuran gitu ya, dan gerakan suatu objek ini tergolong baik. Daya konseptual, kemampuan memahami dan menggunakan konsep-konsep abstrak ya Ayah Bunda, melihat hubungan antar konsep satu dengan yang lain, kemudian berpikir secara konseptual di sini juga sudah cukup atau rata-rata seperti itu. Nah, ini setiap anak tentunya berbeda ya Ayah Bunda. Nanti mungkin bisa dibaca lagi laporan milik putra-putri Ayah Bunda masing-masing seperti apa. Kemudian yang di lembar kedua, ini ada gambaran sikap kerja ya Bunda. Ada sistematika kerja, pola berpikir, pengambilan keputusan, kerjasama, kemudian dari hal perilaku itu ada interaksi sosial, penyesuaian diri, dan kedisiplinan. Nah, ini maksudnya apa ya Bunda? Kok ini ada angka 1, 2, 3 sampai 10, kemudian ada yang diunguin ya, ini warna ungu ya, ungu atau pink gitu ya. Pink keunguan ini ada kok sistematika kerjanya diunguinnya di nomor 4 gitu. Kok ini pola berpikirnya 2. Nah, ini maksudnya adalah kalau misalnya di angka 4 berarti mendekati ke yang kiri gitu ya Ayah Bunda ya. Berarti sistematika kerja anak tersebut lebih cenderung spontan dan tidak teratur. Nah, kalau misalnya cenderung ke arah misalnya 6, 7, 8, 9, 10 berarti sistematika kerjanya lebih cenderung teratur atau sistematis gitu. Jadi Ayah Bunda bisa lihat nih kanan kirinya kan ada penjelasannya. Kalau misalnya katakanlah kalau misalnya di angka atau di nomor 5 sama 6 itu rata-rata atau eh, tengahnya gitu ya. Nah, kalau udah 4, 3, 2, 1 berarti dia lebih cenderung ke pernyataan atau penjelasan yang di sebelahnya. Kalau ke 7, 8, 9, 10 berarti yang di sisi dekat kolom 10 gitu ya Ayah Bunda ya. Di sini pola berpikirnya angkanya 2. Nah, berarti cenderung untuk pola berpikirnya cenderung abstrak, unik, dan imajinatif. Pengambilan keputusannya lebih ke angka 6 nih Ayah Bunda, bisa ke arah kanan gitu ya Ayah Bunda ya. Berarti pengambilan keputusannya lebih objektif, logis, dan analitis. Untuk kerjasamanya lebih ke arah 4 nih, berarti kerjasamanya lebih nyaman sendiri. Anak tersebut lebih suka mengerjakan sesuatu sendiri daripada mungkin harus bekerja sama dengan dunia luar atau banyak orang gitu. Kemudian dari hal sisi perilaku, interaksi sosialnya di angka 4 nih ya Bunda, berarti interaksi sosialnya dia lebih realistis, suka apa adanya gitu. Nah, kemudian penyesuaian dirinya angka 6, berarti lebih fleksibel, lebih adaptif. Kalau kedisiplinannya 4 nih ya Bunda, berarti lebih ke arah tidak terikat dan mudah berubah gitu. Jadi seperti itu gambaran sikap kerjanya. Cara membacanya seperti itu ya Bunda ya. Kemudian gambaran karakternya, kalau ini sudah diintegrasi dari tes kepribadian di dalam psikotes kemarin. Nah, ini mungkin ayah bunda setiap putra-putrinya kan tentunya beda ya, gitu kan. Jadi mungkin ini tidak saya jelaskan satu persatu. Nanti ayah bunda bisa dilihat secara umum gambaran karakteristiknya seperti apa nih putra-putrinya gitu. Itu sudah dijabarkan. Kemudian di gaya belajar ayah bunda. Di gaya belajar di sini misalnya visualnya 30, auditorinya 35, kinestetiknya 35 nih ayah bunda. Nah, kalau misalnya yang dominan berarti oh anak ini cenderung dominannya auditori kinestetik karena 35 ya ayah bunda ya. Gitu. Nah, berarti anak ini suka metode pembelajaran yang kalau misalnya guru habis menjelaskan kemudian langsung mempraktekkan gitu. Habis mendengarkan penjelasan dari guru kemudian mempraktekannya langsung itu lebih mudah gitu dipahami. Kemudian ada gambaran minatnya nih Ayah Bunda. Ada R-nya berapa, I-nya berapa, A-nya berapa. Nah, ini ada penjelasannya juga. Misalnya R-nya 56%. R itu adalah kecenderungan di bidang atletik, mekanik, dan menyukai kegiatan luar ruangan. Tadi seperti yang saya sudah jelaskan ya, Ayah Bunda ya. Nanti ini tinggal dilihat yang dominannya 3 minat tertingginya di sini kami tuliskan. Ada yang pertama realistik, investigatif, enterprise. Nah, misalnya realistik ini cocok nih kalau misalnya
apa di sini yang berkaitan dengan bidang atletik, mekanik, atau kegiatan di luar ruangan menggunakan peralatan atau mesin. Kalau investigatif lebih suka kecenderungan di bidang sains, mengobservasi, menganalisa, atau mengevaluasi. Enterprise ini lebih percaya diri, mudah beradaptasi, memiliki jiwa kepemimpinan, ini suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan uang, politik, dan senang mempengaruhi orang lain atau persuasif gitu ya ayah bunda ya. Nanti bisa bisa berkorelasi dengan mungkin cita-citanya apa dari putra-putri ayah bunda. Kemudian di lembar terakhir nih ayah bunda ada aspek yang perlu diperbaiki gitu kan, apa saja. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi, catatan khusus dari, catatan yang mungkin bisa jadi perbaikan ke depannya gitu ya bagi putra-putrinya, ya Bunda. Oh, aspek ini yang mungkin masih perlu diperbaiki lagi. Oh, aspek ini yang masih perlu diperbaiki lagi. Seperti itu Ayah Bunda. Kemudian, perlu diketahui juga Ayah Bunda ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil psikotes. Yang pertama itu ada faktor keturunan, atau genetik tadi ya ayah bunda ya bahwa ada kecerdasan yang diturunkan dari orang tuanya. Kemudian yang kedua latar belakang sosial ekonomi. Jadi semakin ekonominya biasanya fasilitasnya juga semakin terjamin sehingga mungkin dalam proses belajarnya karena fasilitasnya terjamin, proses belajarnya juga jadi lebih efektif, jadi lebih mudah, jadi lebih baik gitu. Kemudian lingkungan hidupnya ini berkaitan dengan pola asuh gitu, pertemanan, media sosial gitu. Karena dewasa ini ya ayah bunda ya sudah marak sekali gitu yang berkaitan dengan media sosial baik di TikTok, baik di Instagram, mungkin Facebook, YouTube dan sebagainya. Anak-anak kita sering melihat misalnya konten-konten yang bener gak sih Bu ini kayak gini, bener gak sih Bu? Padahal kayak kalau di isu-isu psikologi sendiri kayak anak-anak self diagnose sendiri gitu ya ayah bunda, jadi mendiagnosis dirinya sendiri bahwa saya kayaknya gangguan psikologis deh, padahal belum pernah nih konsultasi ke psikolog gitu ya, ya Bunda ya. Gitu itu media sosial juga berpengaruh sekali gitu ya. Kemudian pola asuh gitu ya, bagaimana pola asuh ayah Bunda di rumah. Kemudian lingkungan pertemanannya juga, kemudian kondisi fisiknya. Nah, pada saat psikotes mungkin kondisi fisiknya apakah sedang sakit gitu kan, ataukah mungkin habis keluar dari rumah sakit, besoknya ikut psikotes gitu kan, berarti baru pemulihan dari pasca sakit gitu ya ayah bunda ya itu juga berpengaruh atau mungkin karena psikotes itu kan lama ya ayah bunda ya mungkin 3 sampai 4 jam serangkaian tes psikologi yang dilakukan dan mungkin sebelum memulai psikotes mungkin belum sarapan di rumah gitu kan atau lapar nggak fokus jadinya gitu kan mengerjakan psikotesnya itu juga berpengaruh. Kemudian iklim emosinya ini berkaitan dengan mungkin mood emosi dari si anak tersebut gitu ya ayah bunda ya mungkin pas berangkat ke sekolah di hari itu mungkin moodnya lagi nggak bagus karena mungkin macet atau karena mungkin habis dimarahin mungkin ayah bunda apa habis menasehati tapi apa ya terkesannya memarahi dan sebagainya sehingga mungkin emosi atau mood dari anak tersebut mungkin jadi moodnya nggak baik gitu kan kurang baik dalam mengerjakan jadi nggak fokus gitu kan itu juga bisa berpengaruh ya bunda ya gitu. Nah mungkin itu saja ya Bunda. Nah, ini ada triangulasi data. Jadi dari hasil psikotes ini diobservasi, kemudian kita juga melihat nih historinya bagaimana nih Ayah Bunda. Mungkin dari hasil psikotes biasanya sebagai referensi untuk pihak sekolah, kemudian diobservasi mungkin lewat proses pembelajaran sehari-hari putra-putri ayah bunda di sekolah seperti apa sih proses belajarnya atau hasil belajarnya kemudian biasanya dilihat historinya apakah misalnya anak tersebut unggul misalnya di hasil psikotes dikatakan bahwa kemampuan numeriknya baik secara histori mungkin menurut guru matematika misalnya baik juga nih anak ini memang aktif nih di pelajaran matematika terus diobservasi dari hasil belajarnya juga baik gitu. Nah, ini juga saling berkaitan ya ayah bunda. Jadi apa selain hasil psikotes juga perlu juga diobservasi dan dilihat dulu track recordnya dari historinya. Seperti itu ayah bunda. Mungkin dari pemaparan dari saya, jika ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, mungkin silakan ayah bunda. Saya kembalikan ke Bu Uswah selaku moderator. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Lina atas penjelasannya yang sangat detail ya dari setiap hasil psikotes yang memang sudah dibagikan juga kepada orang tua.
kepada ayah bunda semua. Baik ayah bunda semua, untuk selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Lina, bisa langsung bertanya, boleh raise hand-nya, diaktifkan saja dan bisa langsung on mic. Terima kasih ayah bunda, silakan untuk yang ingin bertanya. Dipersilakan Ayah Ayah Bunda bunda jika semua. ada yang ingin Ya. ditanyakan atau sudah cukup jelas semuanya. Bu Bu Lina mungkin nomor handphonenya bisa di-share nanti supaya kalau ada yang ingin bertanya Selamat, langsung bisa. selamat pagi, Bu. Boleh, Ibu. Berarti sudah ada yang mau Ya, bertanya? selamat pagi. Iya, Silakan. iya, saya Bunda dari Kirana, Kawal Rismi. Mau tanya kalau misalnya eh, ada konsultasi langsung nggak untuk pribadi gitu, Japri tentang hasilnya anak-anak ini, apakah bisa dihubungi ke mana? Terima kasih. Oke, baik, Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk konsultasi pribadi, jika memang membutuhkan konsultasi dengan psikolog atau praktisi, boleh mungkin bisa menghubungi kami. Kalau mungkin bisa menghubungi biro kami dulu kali ya, Ibu ya. Nanti mungkin akan disambungkan, Ibu akan berkonsultasi dengan psikolog mana yang mungkin Ibu berkenan gitu, atau mungkin yang sekiranya bisa dengan jadwal Ibu gitu. Nanti mungkin akan saya share dari apa namanya nomor kontak dari biro kami, atau mungkin kalau misalnya selain konsultasi dengan kami langsung atau dengan biro kami, mungkin ayah bunda bisa konsultasi juga dibantu dengan pihak sekolah. Kalau di sekolah mungkin kan ada guru BK ya ayah bunda gitu kan, sebelum ke kami biasanya dari hasil psikotes yang sudah kami jelaskan gitu kan, biasanya nanti akan menjadi referensi hasilnya untuk guru BK bagaimana mentreatment siswa-siswi di sekolah gitu kan. Nanti ayah bunda bisa berkonsultasi dengan guru BK-nya masing-masing gitu kalau di sekolah ya ayah bunda. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan konsultasi langsung dengan psikolog gitu kan, nanti mungkin ada kontak di biro kami yang mungkin bisa saya sampaikan nanti di kolom chat gitu. Nanti ayah bunda bisa buat perjanjian untuk konsultasi lebih lanjutnya dengan psikolog, entah mungkin dengan saya atau mungkin dengan rekan-rekan saya di biro yang kami naungi gitu, yang menaungi kami gitu. Seperti itu ya mungkin ya Bu Uswa, bisa konsultasi juga dengan guru BK. Iya baik, Kemudian baik Ibu. kemudian ada yang raise hand lagi Bu Uswa, Ibu Oh iya atau dari Bapak. ini ayah atau bunda? Ya, Bu, ini mungkin ke psikolog langsung ya. Mungkin bisa diberikan contoh-contoh, latihan seperti apa atau bagaimana untuk meningkatkan, kognitif yang penalaran verbal dan juga konseptual gitu. Misalnya apakah memang ada buku yang bisa kita gunakan atau aktivitas seperti apa yang bisa, meningkatkan daya kognitif itu? 2. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, baik, terima kasih Bunda untuk pertanyaannya. Apakah ada buku atau contoh latihan untuk meningkatkan kemampuan verbal dan konseptual gitu ya, Ayah Bunda ya? Bunda ya? Iya, betul. Kalau misalnya untuk buku sih biasanya kalau untuk
textbook gitu, saya belum ada rekomendasi untuk buku, tapi biasanya kalau untuk kemampuan verbal ya, Bunda mungkin bisa dilatih kalau misalnya, di sekolah ada ekskul gitu ya, mungkin ini bisa jadi, solusi juga untuk melatih kemampuan verbal. Misalnya kalau di sekolah ada, saya nggak tahu nih, takutnya saya salah ya, mungkin Bu Uswa bisa dikoreksi. Biasanya ada kayak ekskul mungkin English Club gitu kan, atau kayak bahasa gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi solusi untuk, putra-putri ayah bunda, yang mungkin kemampuan verbalnya pengen terasah lagi gitu. Karena kan, di kemampuan verbal ini kan lebih, kepada, kemampuan verbal ini kan kemampuan bahasa, kemampuan berkomunikasi gitu. Jadi melalui ekskul ini bisa jadi salah satu, cara untuk selain, meningkatkan kemampuan bahasanya gitu kan, juga bisa melatih interaksi gitu, interaksi dengan, teman-teman di luar dari kelasnya. Mungkin kan kalau ekskul itu kan dari berbagai kelas, mungkin kelas 7 berapa gitu ya Bu Uswa ya kalau di sekolah gitu kan. Nah ini juga bisa jadi alternatif, Bunda gitu kan. Kalau buku mungkin saya nggak ada rekomendasi buku yang harus ini sih enggak, cuma mungkin kalau misalnya, putra-putri ayah bunda suka buku-buku yang berbau kayak self development gitu ya atau self improvement gitu mungkin yang misalnya bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan orang gitu atau mungkin, saat ini kayaknya kalau anak-anak sekarang tuh lebih suka atau lebih happening mengikuti media sosial ya ayah bunda ya. Misalnya kita mengikuti, role modelnya misalnya untuk kemampuan verbal yang bagus itu siapa sih misalnya role modelnya kita pakailah misalnya Mary Riana gitu ya, misalnya sebut saja gitu kan. Nah di Mary Riana itu dia buka program, public speaking gitu ya ayah bunda gitu kan. Nah ini mungkin bisa diikuti misalnya, mungkin ngikutinnya lewat online atau mungkin mengikuti lewat media sosial figur ini gitu kan. Oh, cara berbicara yang baik di depan orang, oh bagaimana berkomunikasi dengan banyak orang tuh seperti ini. Nah, itu bisa juga jadi salah satu, alternatif untuk meningkatkan kemampuan, verbalnya. Begitu juga mungkin, daya konseptual ya Ayah Bunda. Nah, kalau daya konseptual ini kan lebih kepada bagaimana si anak tersebut punya kemampuan, menerima informasi, kemudian informasi ini, dipakai untuk memecahkan masalah. Nah, biasanya kalau ini, proses pembelajaran dari lingkungan ya Bunda ya. Jadi mungkin kalau yang latihan khususnya sih, mungkin lebih kepada proses proses pembelajarannya. Kalau misalnya anak tersebut ketika dihadapkan dengan masalah mungkin, Bunda bantu meng-hire anak tersebut, "Oh, kalau misalnya Kakak misalnya punya masalah kayak gini, terus punya informasi kayak gini, apa mungkin yang harus dilakuin?" Jadi mungkin medianya bisa Bunda melakukan banyak diskusi interaktif gitu untuk meningkatkan daya konseptual si anak tersebut gitu. Nah, nanti seiring berjalannya waktu dari proses belajar ketika dia secara alami ya Bunda ya, anak tersebut dihadapkan dengan masalah gitu, di sekolahnya mungkin atau di rumah gitu kan, karena sudah terbiasa dengan diskusi, terbiasa dengan, mungkin apa namanya, Bunda mengarahkan misalnya kalau misalnya Kakak punya masalah ini, terus, solusinya begini-begini atau mungkin, kalau Kakak melakukan ini nanti begini begini begini. Jadi dikasih contoh lewat mungkin pengalaman ayah bunda di rumah juga bisa gitu kan. Nah ini, biasanya nanti akan berkembang sendiri gitu Bunda. Jadi, kalau untuk yang teknik khususnya sih, kalau dari saya lebih ke proses pembelajaran yang alami aja Bunda gitu. Jadi lebih kepada si anak ini bisa punya, awareness sendiri nih, "Oh ternyata kalau misalnya, saya dapat informasi kayak gini, saya pakai nih, oh, dihadapkan dengan masalah mungkin masalah sama temennya atau masalah kesulitan belajarnya gitu. Oh, saya ternyata metode pembelajaran saya salah nih atau kayak gini. Jadi dia punya kesadaran bagaimana menggunakan informasi untuk memecahkan masalahnya gitu. Karena kan kadang ada anak ya seusia SMP kalau kita lihat dari fase perkembangannya, mereka itu mereka itu lebih mudah ketika diberikan wejangan atau diberikan
arahan gitu, melalui contoh gitu kan, melalui mungkin ayah bunda mencontohkan terlebih dahulu gitu kan, mereka menauladani dari figur-figur ayah bunda di rumah yang mungkin memiliki apa kemampuan daya konseptualnya juga, misalnya oh ayah kayak gini ya, oh bunda seperti ini ya. Kalau anak seusia mereka di drill kayak kamu harus begini ya, kamu kita textbook gitu ya bun ya, misalnya textbook kalau menurut buku nih kamu harus kayak gini, harus kayak gini. Nah itu kayaknya akan sulit di pemahaman mereka gitu, karena kan memang anak-anak seusia SMP gitu, mereka masih lagi apa sih namanya, lagi rasa ingin tahunya besar, tapi juga harus diberikan contoh yang konkret gitu, dibanding mungkin hanya misalnya dikasih tahu dalam bentuk kata-kata saja gitu. Seperti itu mungkin ya, Bunda, kalau menurut saya. Mungkin bagaimana Bunda? Oke, terima kasih Bu jawabannya. Ya, sama-sama Ibu. Bu Uswah ada pertanyaan di kolom chat ya. Assalamualaikum, mau bertanya Bu, apakah bisa merubah yang introvert menjadi ekstrovert dengan Baik, cara terima yang kasih bagaimana? ya. Ada pertanyaan. Iya, betul. Ada pertanyaan di kolom chat Bu Uswah, mungkin saya Oh izin iya, langsung siap. menjawab ya Bu Uswah ya. Baik, baik Ibu silakan. Bisa Oke, langsung jadi dijawab saja. pertanyaannya dari Bunda nih kayaknya ya, merubah introvert menjadi ekstrovert dengan cara bagaimana? Bisa Bunda, jadi kepribadian itu kan sifatnya tidak statis gitu ya Bun ya. Kepribadian itu sifatnya dinamis, di mana kalau sifatnya dinamis artinya di situ ada pengaruh lingkungan, ada pengaruh proses pembelajaran gitu kan. Jadi semakin dia banyak belajar dari lingkungannya, dia juga dari berproses pembelajaran apa namanya sepanjang dia mengalami hal ini hal ini terus belajar gitu. Nah, itu juga bisa Bunda untuk bisa merubah atau mempengaruhi kepribadian yang tadinya introvert jadi ekstrovert. Sebenarnya sih kan kalau introvert itu kita ketahui juga kepribadian introvert itu kan lebih suka mungkin melakukan hal-hal yang lebih nyaman sendiri gitu kan. Mungkin lebih suka kesunyian dibanding mungkin keramaian gitu kan. Lebih suka apa namanya menyelesaikan tugas mungkin sendiri daripada bekerja sama dengan orang lain gitu kan, atau mungkin lebih suka hal-hal yang apa yang teliti-teliti gitu ya dibandingkan mungkin apa hal-hal yang eh, umum gitu kan, yang suka yang ngobrol-ngobrol yang general gitu kan dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kan seperti itu ya karakternya misalnya untuk introvert. Nah, tiba-tiba bisa nggak sih jadi ekstrovert? Bisa saja Bunda. Kalau misalnya ternyata nih contoh misalnya ada anak yang pada saat SD lebih cenderung introvert gitu ya Bunda. Nah, pada saat SMP ternyata si anak tersebut menemukan perbedaan mungkin dari segi pertemanan gitu kan. Waktu di SD mungkin dia lebih nyaman main sendiri, mengerjakan tugas sendiri gitu kan. Pas di SMP dia menemukan misalnya zona nyamannya, oh teman-temannya kebanyakan ekstrovert gitu, yang suka berinteraksi sosial, yang suka bermain atau berinteraksi nggak cuma satu kelas aja, tapi ternyata suka ikut kegiatan ekskul gitu kan, suka ikut kegiatan lomba-lomba yang mewakili sekolah dan banyak ketemu dengan banyak orang-orang baru yang mungkin apa sih namanya kita belum temui sebelumnya gitu. Nah, yang tadinya introvert karena ada di lingkungan anak-anak yang ekstrovert, anak-anak yang suka berinteraksi, anak-anak yang anak tersebut suka ikut lomba gitu ya, Bunda ya gitu kan. Yang tadinya introvert ternyata anak tersebut suka ikut kejuaraan di mana gitu lokasinya dan ketemu banyak orang, akhirnya berubah kepribadiannya jadi ekstrovert, itu bisa saja gitu. Jadi tergantung dari lingkungan ya Bunda untuk merubah kepribadian itu. Jadi kepribadian dipengaruhi oleh lingkungan dan proses belajar. Bagaimana dia berubah, bagaimana dia beradaptasi, menyesuaikan diri, itu tergantung lingkungan dan proses belajarnya. Seperti itu Bunda. Dari pertanyaannya Bunda Deria Vita. Kemudian ada lagi Bu Uswah. Iya, baik Ibu. Sebelum kita sampaikan yang di kolom chat,
Kebetulan dari tadi ada Bunda Anka atau Ayah Anka ya yang raise hand. Apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, Bunda Anka, Assalamualaikum. Iya, silakan Bunda. Waalaikumsalam, Bunda. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih, maksudnya agak telat, takutnya pertanyaannya sudah terjawab kali ya sebelumnya. Cuma saya mau bertanya mengenai aspek yang perlu diperhatikan yang lembaran paling belakang itu ya. Nah, apakah sebenarnya hasil dari aspek yang perlu diperhatikan ini tuh sudah terkonsep gitu, atau memang ternyata setiap anak tuh misalnya nih aspek yang perlu diperhatikan kan angka poinnya ada 9 ya kalau nggak salah nih. Nah, apakah itu memang ada kriteria 9 atau setiap anak beda-beda gitu? Itu untuk pertanyaannya. Lalu dan aspek yang perlu diperhatikan ini hasilnya memang lebih ke karakter atau kepribadian ya, tapi bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang kayak di depannya kan sebenarnya lebih ke istilahnya lupa ngomong. Istilahnya tuh kayak lebih ke pelajaran gitu kan enggak, tapi aku lihat hasilnya tuh lebih ke karakter sama kepribadian gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, Bunda Anka, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk Bunda Anka nanya di lembar terakhir itu aspek yang perlu diperhatikan. Untuk Anka sendiri ada 9 poin gitu ya Bunda ya. Itu apakah itu sudah terstruktur harus setiap anak tuh 9 poin atau mungkin berbeda-beda. Jadi di aspek yang perlu diperhatikan itu adalah integrasi atau akumulasi dari semua tes psikologi yang kemarin diberikan kepada anak-anak Bunda. Jadi setiap anak itu akan berbeda-beda poin-poin aspek yang perlu diperhatikannya. Jadi kalau misalnya memang aspek-aspeknya sudah banyak yang cukup atau baik gitu kan, ya tentunya aspek yang perlu diperhatikan semakin berkurang gitu kan. Atau mungkin ada kita kan kemarin di tes psikologi itu kan ada tes kepribadian, ada tes intelijensi gitu kan, tes gaya belajar dan minat dan sebagainya gitu yang tadi saya jelaskan di awal gitu. Jadi itu adalah integrasi dari semua tes psikologi yang dilakukan Bunda gitu. Jadi setiap anak tentunya berbeda-beda tergantung dari aspek yang mereka apakah sudah berkembang atau belum, atau apakah sudah cukup baik atau masih kurang. Itu nanti menjadi bahan pertimbangan atau bahan dasar untuk psikolog kami memberikan catatan sebagai aspek yang perlu diperhatikan seperti itu. Kemudian Bunda Anka nanya kenapa di aspek yang perlu diperhatikan tidak ada mata pelajaran gitu ya Bunda ya, tapi lebih ke karakter karena di dalam karakter dan kepribadian ini kan juga menggambarkan bagaimana tadi sikap kerja ya Bunda gitu kan, sikap kerja si anak tersebut ketika diberikan tugas, apakah anak yang mau diberikan tugas langsung mengerjakan ataukah menunda-nunda. Nah, itu terlihat kan, nanti akan terlihat kedisiplinannya, kemudian penyesuaian dirinya, konsistensinya dan lain-lain gitu. Jadi memang namanya juga tes psikologi ya Bunda ya gitu. Jadi di situ aspek yang perlu diperhatikan, kami tidak memberikan catatan misalnya nilai mata pelajaran matematika atau mata pelajaran ini yang harus dikembangkan gitu. Tapi kita lebih bersifat general karakteristik gitu. Karena dari Oh ya, karakteristik kita bisa melihat sorry Mbak. Iya, aku putus. Sorry, maksud aku tadi mungkin bukan ke mata pelajaran kali ya. Maksudnya kayak ke numerik kayak gitu-gitu kan di depan kan bahasa tentang kayak numerik dan sosial gitu kan, sehingga aspek-aspek ini memang mungkin sebagian besar akan mengacu ke situ gitu kan ya. Jadi kurang lebihnya kan karakternya bisa mengacu ke situ. Makanya tadi aku salah ngomong bukan pelajaran, sorry Mbak. Oke, nggak apa-apa Bunda. Jadi kenapa nggak kemampuan numerik gitu ya Bun ya? Karena di lembar pertama itu ada gambaran kognitif kan sudah sangat jelas dijelaskan ada kayak kemampuan numeriknya, apakah cukup, apakah kurang. Nah biasanya nanti dari ayah Bunda bisa melihat misalnya kalau di situ kemampuan numeriknya masih kurang. Nah, berarti itu perlu mungkin dikembangkan lagi nih, perlu dilatih lagi untuk kemampuan numeriknya. Makanya di lembar terakhir kami tidak jabarkan untuk kemampuan numeriknya, tapi lebih kepada karakteristiknya gitu secara menyeluruh dari minat, dari kepribadian gitu, dari sikap kerja dan lain-lain sebagainya gitu ya Bunda ya mungkin.
boleh satu lagi ya Mbak. Jadi kalau psikotes ini sebenarnya kita harus normalnya kita harus update berapa kali gitu ya, karena kan memang nanti mendekati SMA kan kita jadi tahu nih anak ini apa berpotensi untuk masuk kemana gitu ya, sekolah itu kayak misalnya SMK atau mungkin yang sekolah yang lebih ke apa kayak contohnya ke Tarnus gitu kan. Jadi apakah kita harus mengupdate si hasil psikotes ini? Ya. Oke, jadi dari hasil psikotes ini perlu Bunda dilakukan update atau evaluasi pemeriksaan psikologis atau tes psikotes. Jadi mungkin saat ini misalnya Anka misalnya kelas 7 gitu ya Bunda ya. Di kelas 7 melakukan psikotes dengan hasil pemeriksaannya bla 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 yang sudah Bunda terima gitu kan. Nah, nanti baiknya dilakukan pemeriksaan lagi mungkin di kelas 9 gitu. Jadi rentangnya 2 tahun gitu minimal gitu kan, atau mungkin di kelas SMA kelas 10 gitu ya, itu juga bisa dilakukan lagi untuk mengetahui gambaran karakteristik di kelas 10 SMA. Tapi misalnya Bunda pengen tahu sekarang kan kelas 7 kan transisi dari lulus SD masuk SMP gitu ya Bunda ya. Jadi oh karakteristik awal di SMP-nya seperti ini gitu kan, nanti mungkin untuk jadi start atau memulai di SMP itu seperti apa untuk treatmentnya, untuk proses pembelajarannya yang sesuai gitu kan dengan putra-putri kita. Nah, nanti di kelas 9 mungkin lebih fokus kepada arahnya ke penjurusan gitu Bunda. Nanti di kelas 9 di psikotes lagi, oh ternyata psikotesnya di kelas 9 aspek yang dulu di kelas 7 itu belum berkembang baik atau masih dalam kategori kurang optimal, di kelas 9 sudah cukup baik gitu kan, sudah kategori baik malah gitu kan. Nah, itu kan terlihat juga Bunda gitu kan, berarti ada proses pembelajaran yang efektif yang sudah diterapkan selama 2 tahun sekolah gitu kan, selama 2 tahun ini gitu kan dari segi usia dan level perkembangan proses pembelajarannya. Nah, kemudian di kelas 9 nanti dilihat nih apakah tadi seperti Bunda katakan nanti direkomendasikan dari hasil psikotesnya ini apakah si anak tersebut misalnya cocok misalnya nanti kalau setelah lulus SMP melanjutkan ke SMA kah atau ke SMK gitu. Jadi bisa nanti minimal 2 tahun dilakukan evaluasi lagi atau dilakukan psikotes lagi gitu. Seperti itu Oke, Bunda. terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama Bunda. Baik, terima kasih Bunda Anka atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan juga Bu Lina di kolom chat. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya bagaimana mendrive anak yang memiliki bakat tapi minatnya kurang sehingga kesannya bakatnya tidak dijadikan kelebihan dari anak tersebut. Oke, Begitu jadi Ibu, mungkin bisa langsung baik. dijawab. Baik, terima kasih Bunda Ayuris, Bunda Malik ya. Jadi bagaimana mendrive anak bakatnya ada nih Ayah Bunda, tapi minatnya kurang. Nah, ini bisa kita antisipasi dengan misalnya melakukan tambahan pembelajaran atau kursus gitu ya, atau pelatihan. Misalnya Bunda melihat nih, oh oh ada anak ini sebenarnya ada bakat misalnya di bidang IT misalnya yang tadi saya katakan contoh ya Bunda. Nah, di bidang IT terlihat dari dia ketika menggunakan laptop, menggunakan handphone yang error dan sebagainya dia bisa mengotak-atik gitu kan ya. Nah, tapi ketika ditanya, "Nah, kamu nanti mau masuk jurusan IT ya atau misalnya pengen masuk jurusan apa gitu ketika nanti besar gitu kan. Cita-citanya pengen jadi apa?" Nah, aku pengennya misalnya malah pengen jadi apa ya namanya? Pengen jadi profesi yang tidak sesuai dengan bakatnya gitu kan. Nah, mungkin ini bisa di-review lagi dengan anak tersebut gitu. Memang minatnya apa sih gitu kan? Minatnya kenapa ke arah yang berbeda dengan bakatnya gitu. Nah, mungkin Bunda juga bisa melakukan kayak memberikan tambahan misalnya, "Nah, kamu mau nggak misalnya ikut pelatihan yang berkaitan dengan IT atau kursus dan sebagainya?" Nanti misalnya Bunda belikan PC Iya, atau betul ya. laptop yang berkaitan dengan yang speknya misalnya mumpuni untuk jadi
IT gitu kan kayak gitu. Nah, itu ahli IT gitu kan misalnya seperti itu salah satunya. Jadi bisa memberikan pelatihan atau kursus atau tambahan belajar yang sesuai dengan bakatnya gitu kan. Tapi kalau misalnya Bunda ternyata sudah melakukan serangkaian tambahan-tambahan les atau kursus yang tadi saya sampaikan ternyata minatnya memang tidak ke arah sana, Bunda. Nah, ini juga perlu juga direview sama anaknya bahwa kadang kan memang anak itu tadi yang saya katakan di awal bahwa ada anak yang memiliki bakat tapi minatnya nggak ke bakatnya gitu, minatnya ke yang lain gitu. Kalau saja misalnya dia bisa konsisten dengan minat yang dipilihnya dan dia bisa memaksimalkan minat yang dia miliki, itu juga bisa menjadi bakat yang bisa dilatih gitu Bunda. Jadi bukan berarti misalnya kita harus memaksakan, tapi kita juga harus melihat dari situasi dan kondisi si anak tersebut. Kalau misalnya sah-sah saja, kalau misalnya dia punya bakat di X gitu, tapi dia minatnya Y gitu ya Bunda ya, gitu. Jadi bisa eh, selagi dia punya usaha, selagi dia punya kemauan yang kuat, biasanya akan lebih effortnya akan lebih besar gitu Bunda gitu. Nah, kalau misalnya tapi kalau ingin mengembangkan bakat yang dimilikinya sehingga minatnya harus sesuai dengan bakatnya, mungkin bisa ditambahkan dengan pelatihan kemampuan-kemampuan yang dengan bakatnya. Gitu ya Bunda ya, untuk Nggak pertanyaan ada ya? Bunda Malik semoga terjawab. Oh iya, 49 gitu. Bu Uswa, izin saya langsung menjawab yang ada di kolom chat mungkin ya biar lebih cepat gitu ya. Iya. Eh, Boleh Bu, Baik, bisa baik Ibu, langsung dijawab silahkan. saja yang di chat. Ya, baik Ibu. Selanjutnya pertanyaan dari Bunda Dina. Bagaimana cara mengubah aspek yang kurang fleksibel, kesulitan beradaptasi dengan perubahan atau situasi tidak terstruktur? Nah, ini juga proses ya Bunda ya untuk fleksibilitas ini kan apa kemampuan beradaptasi atau penyesuaian diri Bunda. Jadi nanti seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya pengalaman belajar, ini sebenarnya bisa proses alamiah yang dimana anak ini bisa lama kelamaan kalau diberikan sesuatu yang tadinya mungkin tidak terbiasa menjadi terbiasa gitu. Jadi untuk aspek yang kurang fleksibel, ini bisa nanti melalui proses adaptasi Bunda gitu. Atau mungkin misalnya yang tadi saya bilang lebih sering atau memungkinkan diberikan kegiatan yang lebih banyak beradaptasi dengan lingkungan luar gitu atau lingkungan yang banyak gitu, banyak dengan berinteraksi dengan banyak orang gitu. Nah, ini juga bisa salah satunya gitu ya untuk Bunda Dina. Kemudian pertanyaan dari Bunda atau Ayah Al-Kawarizmi Arkan. Bagaimana cara agar anak mau mengikuti aturan di sekolah? Karena anak saya dari hasil psikotesnya, tes Tifinnya, intuising, ekstro dengan golongan darah O. Nah, kalau misalnya untuk mengikuti aturan, ayah atau bunda ini juga biasanya perlu konsistensi atau komitmen dari anak tersebut. Nah, biasanya untuk mengikat aturan anak tersebut bisa mengikuti aturan, mungkin ayah bunda bisa menerapkan metode reward and punishment gitu kan untuk mengikat anak tersebut bisa mengikuti aturan. Kalau anak tersebut bisa mengikuti aturan, mungkin ada reward yang harus diberikan kepada anak tersebut. Kalau misalnya tidak bisa atau melanggar aturan, ketahuan melanggar aturan, anak tersebut mungkin bisa perlu diberikan punishment. Punishmentnya dalam bentuk mungkin proses belajar apa yang harus ditambahkan gitu kan, atau harus dikerjakan tugas-tugas apa gitu yang perlu ditambahkan. Itu juga mungkin bisa ayah atau bunda untuk bagaimana mendisiplinkan anak gitu, lebih ke metode reward and punishment. Kemudian pertanyaan selanjutnya ayah bunda,
dari Ayah atau Bunda Aditya, saya mau bertanya di halaman ketiga ada diagram Riasek dan di bawahnya ada presentasenya. Apakah ada batas nilai presentase sehingga nilai ini bisa dianggap sebagai acuan atau ini berlaku perbandingan lokal saja, perbandingan antar nilai Riasek. Jadi misalnya agar nilai I menjadi acuan minatnya, dia harus minimal. Oh, tidak. Oke, jadi pertanyaan Ayah atau Bunda Aditya di halaman ketiga tadi itu kan ada tiga minat tertinggi ya Ayah Bunda, kemudian ada R-nya berapa persen, I-nya berapa persen gitu ya Bunda. Nah itu apakah ada acuan? Itu tidak ada nilai minimal, misalnya kalau I itu harus 30% berarti dikatakan I, tapi itu ada rumus yang dimana hitungannya dari jumlah soal yang dikerjakan dengan jumlah yang diisi, pokoknya ada rumusnya, itu kami menggunakan software gitu, jadi sudah otomatis muncul nilainya, presentasenya, sehingga yang dilihat atau acuannya adalah tiga presentase tertingginya gitu. Jadi tidak harus misalnya kalau dikatakan R berarti R-nya harus 50, tidak, tapi itu berdasarkan presentase tertingginya saja Ayah Bunda gitu. Nah, kemudian terjawab ya untuk Ayah Bunda Aditya ya. Kemudian Ayah Bunda Albiruni Tisha, cara mengatasi aspek resisten terhadap perubahan. Mereka kesulitan beradaptasi. Ditinjau dari bagaimana meningkatkan rasa kepedulian siswa dan tanggungnya terutama terhadap tugas-tugas dan kewajiban. Nah, ini hampir sama pertanyaannya dengan Bunda Dina tadi ya, kesulitan beradaptasi. Mungkin Ayah Bunda Albiruni di sini kan lebih bagaimana meningkatkan rasa kepedulian dan tanggung jawab, terutama terhadap tugas dan kewajiban. Nah, biasanya kalau misalnya untuk meningkatkan kepedulian gitu kan, ini kan memang proses ya Ayah Bunda gitu kan. Yang namanya peduli itu kan proses dari hati kesadaran dari hati si anak tersebut, dari individunya masing-masing gitu kan. Tapi bagaimana untuk bertanggung jawab terhadap tugas, mungkin perlu ada pengontrolan misalnya tugas dan kewajibannya. Misalnya kalau hal-hal yang berkaitan dengan tugas mata pelajaran atau tugas di sekolah gitu kan, mungkin perlu ada laporan nih dari guru yang bersangkutan yang memberikan tugas gitu kan. Kalau misal sudah mengerjakan tugas, mungkin ada tanda tangan atau ada apa gitu kan tandanya gitu kan. Nah, untuk kewajibannya juga mungkin ada buku kegiatan siswa gitu kan yang mungkin ayah bunda perlu ketahui juga gitu kan. Biasanya mungkin ini nanti akan bekerja sama dengan guru BK di sekolahnya gitu ya ayah bunda ya, karena ini kan proses juga gitu ya, tidak serta-merta langsung diberikan langsung berubah gitu ya, tapi ini berproses untuk beradaptasi gitu kan, untuk bagaimana merubah mindset berpikir yang tadinya mungkin kurang peduli menjadi lebih aware dengan tugas dan tanggung jawabnya gitu. Kemudian juga bisa dengan metode role model yang tadi saya sampaikan, bahwa biasanya anak seusia ini ayah bunda kalau kita drill cuma pakai kata-kata gitu, kamu harus ini, kayaknya tuh rada kurang ngena gitu ya bunda ayah gitu. Tapi kalau mungkin diberikan tugas contoh gitu ya, nih contohnya nih, kalau misalnya begini nanti jadi begini, kalau begini nanti resikonya ini, kalau kamu begini nanti resikonya ini dan sebagainya. Nah, ini mungkin akan lebih ngena gitu ke anak-anak seusia ini gitu ya ayah bunda ya, untuk pertanyaannya ayah atau bunda Albiruni Tisha. Mudah-mudahan terjawab ya ayah bunda. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Nur Aida, bagaimana cara improve kemampuan kognitif daya konseptual? Sepertinya ini tadi hampir sama dengan pertanyaan dari Bunda Anka ya tadi ya. Daya konseptual ini kan bagaimana memahami, menerima informasi, kemudian informasi tersebut bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah gitu kan, atau bagaimana ia memahami konsep satu dengan konsep lain gitu kan. Nah, ini mungkin bisa dengan cara
menggunakan apa ya namanya di proses belajar mungkin bisa dengan metode media pembelajaran yang ada alat peraganya. Kalau misalnya di dalam kehidupan mungkin bisa daya konseptual itu akan berkembang sendiri dari proses pengalaman pembelajarannya, Bunda. Jadi misalnya si anak tersebut mendapatkan informasi, terus mendapat insight, terus kemudian insight itu harus diapakan dan diapakan biasanya melihat juga dari contoh dari modeling gitu kan, itu bisa seperti itu atau mungkin bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang apa ya bisa memicu atau bisa meningkatkan daya konseptual mungkin dalam kegiatan ekskul gitu kan, atau anak tersebut mungkin menjadi salah satu pemimpin atau leader gitu kan di dalam kegiatan ekskul atau komunitas tertentu gitu kan. Ini juga kan biasanya kalau sebagai pemimpin otomatis daya konseptualnya kan biasanya akan lebih berkembang. Itu juga bisa Bunda untuk improvisasinya. Kemudian mudah-mudahan terjawab ya Bunda Nur Aida pertanyaannya. Kemudian untuk Bunda Emir pertanyaannya untuk anak laki-laki apakah benar untuk penalaran atau pemahaman lebih lama karena sampai saat ini masih suka mainan dan baru mulai ada kesadaran untuk belajar mandiri mulai kelas 6. Bagaimana cara untuk Iya Bunda, kalau seperti yang saya baca di ada jurnal yang mengatakan bahwa untuk penalaran memang di antara gender laki-laki sama perempuan memang lebih berkembang lebih cepat itu pada anak perempuan. Begitupun kemampuan visual spasial anak laki-laki lebih unggul dibandingkan anak perempuan gitu ya. Jadi setiap kemampuan baik gender laki-laki maupun perempuan itu pasti ada yang menonjol, ada yang mungkin perlu dikembangkan atau perlu dilatih lebih giat lagi gitu kan. Nah, seperti itu pun seperti pertanyaan dari Bunda Emir, pemahaman penalaran anak laki-laki memang masih suka mainan gitu kan. Kesadarannya mungkin di usia yang anak perempuan anak-anak perempuan di usia yang sama sudah mulai nalar, dia belajar tanpa harus disuruh, mungkin mengerjakan tugas tanpa harus mendekati deadline gitu. Tapi anak laki-laki penalarannya mungkin masih di bawah standar, bisa jadi seperti itu. Lalu bagaimana cara meningkatkannya daya nalar anak? Nah, ini perlu latihan, Bunda. Jadi perlu sering latihan atau belajar misalnya harus punya timing schedule tentang belajar gitu ya Bunda ya untuk bisa lebih konsisten. Misalnya si anak laki-laki tersebut diberikan misalnya nak kamu kalau jam segini sampai jam segini ini adalah tugas kamu untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan PR di rumah, terus jam segini kalau emang mau main boleh main tapi sudah mengerjakan tugas gitu. Jadi itu apa ya, anak laki-laki perlu ada kayak time schedule atau ibaratnya harus ada skemanya gitu, diberikan skema. Kita sebagai orang tua mungkin di rumah dibuatkan skema, kamu mindset kamu adalah kalau kamu mau main, kamu harus sudah belajar, kamu harus sudah mengerjakan tugas di sekolah, sudah mengerjakan tugas di rumah, misalnya kayak gitu. Nah, setelah itu boleh main, tapi habis itu misalnya waktunya tidur siang, waktunya misalnya istirahat dan sebagainya, waktunya makan dan sebagainya, itu sudah ada skemanya. Jadi perlu dibantu dengan pembuatan time schedule atau mungkin skema seperti itu bisa sehingga dari kebiasaan-kebiasaan itu yang sudah terskema akhirnya lama-kelamaan dia akan terbiasa gitu menjadi oh jadi penalarannya akan lebih meningkat. Oh saya harus kayak gini nih, saya harus begini kalau misalnya sudah begini dan sebagainya. Gitu mungkin Bunda Emir ya pertanyaannya kalau dari saya. Oke, sama-sama Bunda Nuraida. Kemudian ada lagi Bu Uswah. Sepertinya yang di Iya, kolom chat sudah saya jawab semua ya. iya baik. Bu Lina, terima kasih banyak atas jawabannya. Untuk ayah bunda semua, apakah masih ada yang ingin bertanya untuk sesi pemaparan hasil psikotes ini? Atau sudah cukup semuanya?
Sepertinya sudah tidak ada lagi Bu Uswa. Mungkin nanti kalau ada bisa chat, nanti bisa disampaikan ke Ibu Lina begitu ya Bu. Iya, Baik, siap. Baik, boleh. sepertinya sudah cukup ya Ayah Bunda semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bu Lina atas paparannya, juga Ayah Bunda yang sudah bertanya tadi. Cukup banyak yang bertanya, semoga apa yang disampaikan Bu Lina terjawab semuanya atas pertanyaan Ayah Bunda semua. Gitu. Baik, Ayah Bunda semua, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara kegiatan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ayah Bunda semua yang sudah berkenan hadir di room meeting pada tadi pagi sampai siang ini, sampai selesai mengikutinya. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga kita bisa lebih memahami lagi bagaimana anak kita, siswa-siswi kita. Karena sejatinya semuanya pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seperti itu. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Lina atas kesediaannya untuk hari ini menjadi narasumber. Alhamdulillah penjelasannya cukup detail juga dan jelas. Terima kasih juga untuk Bu Kholis dan juga Bapak Ibu guru yang sudah bergabung pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya izin menutup kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu semuanya, Ayah Bunda, terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Miss Lina dan Ayah Bunda semuanya.